Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, rencana pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi tidak terelakkan. Sebab kebijakan ini adalah respon dari kenaikan harga minyak mentah dunia dan juga agar tidak membebani APBN. Namun pemerintah juga perlu memberikan stimulus tambahan bagi masyarakat terdampak seperti bantuan langsung tunai. Dan kita akan membahasnya bersama pengamat politik ekonomi Bapak Kapitra Ampera. Selamat malam Pak Kapitra. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapitra, beban subsidi sudah sangat besar sekali, mau tidak mau memang harus ada solusi untuk menyehatkan keuangan negara sehingga rencana penyesuaian harga BBM ini tidak terelakkan. Namun bagaimana agar informasi ini bisa jelas sampai ke masyarakat, tidak mengalami kebingungan, dipahami konsepnya, karena nanti yang terdampak juga kan masyarakat. Ya, tentu ada latar belakang. Kenapa ada pemikiran BBM ini harus dinaikkan? Pertama, kita tidak bisa pungkiri bahwa punggung Republik ini sudah mulai bungkuk, nyaris patah. Pertama disebabkan oleh pandemi COVID itu, yang banyak negara itu terancam bangkrut. Hampir 60 negara akan menjadi failed state, negara gagal. Dan kita tentu harus prudent, harus hati-hati mengelola keuangan negara. Dalam pandemi itu pun negara sudah melakukan subsidi termasuk recovery ekonomi itu sudah hampir 690 triliun. Tambah lagi dengan subsidi BBM selama ini yang asumsinya itu meleset dari 23 juta kiloliter ya. Itu menjadi 29,06 kiloliter. Sehingga apa yang terjadi? Bahwa 502 triliun, ya, itu kalau dia menjadi 29 juta barel, itu pemerintah harus mengeluarkan duit lagi 195,6 triliun. Artinya apa? 1.400 triliun APBN yang dari 2.700 itu habis untuk subsidi. Kalau begitu konstruksi APBN itu menjadi sangat rapuh. Kedua, di ICP, Indonesia Cloud Price itu tadinya mempatok dolar itu cuma $63 per barel. Ternyata kenyataan rata-rata itu ada $104,9 per barel. Tambah lagi kurs dolar di APBN itu kan cuma 14.350. Ya. Sekarang rata-rata menjadi 14.500. Ini menimbulkan kos besar, beban biaya tambahan yang luar biasa. Sehingga diperlukan pemikiran latar belakang ini harus ada kenaikan. Alasannya kan sederhana. Volume solar itu 15,1 juta kilometer. Tapi konsumsi masyarakat itu 1,5 juta per bulan. Lalu pertaletnya yang itu menjadi 2,5 juta. Sementara kuota itu sudah mulai habis. Oke. Ya, awal Oktober habis sudah. Lalu mau tidak mau pemerintah harus mengimpor kembali karena kita ini bukan produsen minyak. Ya, kita ini konsumen besar. Itu masalah karena produk dalam negeri itu tidak memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ditambah lagi dengan perang Ukraina. Baik. Nah, ini yang membuat bahwa konstruksi APBN itu menjadi sangat rapuh. Oke, berarti artinya ada faktor-faktor yang memang membuat kebijakan kenaikan BBM ini memang tidak terelakkan dan se-urgent itu. Dan nantinya Pak Kapitra, di segmen selanjutnya kita akan membahas mengenai rincian harga BBM dan besaran subsidi yang ditanggung oleh pemerintah. Tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Kapitra, ini yang kemudian informasi ini harus jelas sampai ke masyarakat karena sekarang tuh timbul kekhawatiran di tengah masyarakat bagaimana dampak dari kenaikan harga BBM nantinya. Iya, kita paham kekhawatiran itu. Tetapi masyarakat harus tahu, kalau BBM tidak dinaikkan, maka kita hidup dalam kegelapan ke depannya.
karena akan terjadi resesi yang besar. Kita terancam violet kayak Sri Lanka, maka semua sektor kehidupan dan sektor produksi itu pasti tertutup. Dan kenaikan ini justru sebenarnya untuk menyelamatkan kesenambungan ekonomi bangsa, khususnya untuk masyarakat. Nah, agar dampak kenaikan tidak berimbas kepada sektor pangan dan yang lain, pemerintah tentu harus menyiapkan bantal sosial. Artinya pertama, harga itu harus dikontrol. Harga-harga kebutuhan pokok harus dikontrol, lakukan operasi pasar. Kedua juga harus dilakukan penyekatan distribusi BBM subsidi dan non subsidi, sehingga BBM subsidi ini tidak lagi dinikmati oleh 80% orang-orang kaya, tapi betul-betul sasarannya kepada orang-orang miskin yang betul memerlukan itu. Oke, artinya penyesuaian kenaikan harga BBM ini apakah memang sudah bijak dilakukan atau ada alternatif lain sih sebetulnya? Harus dilakukan untuk menyelamatkan kehidupan masyarakat Indonesia. Kalau ini diteruskan lalu APBN ini jebol demikian, terjadi resesi ekonomi, inflasi yang tinggi, lalu kita ini tidak akan mampu mengembangkan produktivitas lagi. Karena sumber daya keuangan itu habis tersedot oleh inflasi. Untuk itulah, untuk mencegahnya kita tidak menjadi negara bangkrut, maka kita harus mencoba rasional berpikirnya. Mereka kan katakan 30-40%, ya. Tetapi ada kompensasi dari negara kepada masyarakat. Jaringan pengamanan sosial itu harus betul-betul sampai kepada yang berhak. Apakah itu bentuk BLT, perkuatan bansos, ya, pemenuhan kebutuhan pokok, itu harus menjadi concernnya negara agar apa? Agar dampak kenaikan BBM itu tidak terlalu meluas kepada kehidupan keseharian masyarakat. Itu yang diperlukan sebenarnya, bukan mencegah dia tidak naik. Lalu menseleksivitas yang akurat agar apa? Agar yang betul-betul menikmati, jadi masyarakat yang tidak mampu BBM subsidi ini. Jadi tidak lagi orang-orang yang punya kemampuan ekonomi yang menengah ke atas, lalu justru dia komunitas yang besar menikmati ini. Selain dampak kepada masyarakat, kenaikan harga BBM ini kan bukan kebijakan yang populer dan kerap menjadi celah untuk menyerang pemerintah. Nah, dari segi politik tentu ini tidak berkontribusi baik seperti itu. Bagaimana tanggapannya Pak Kapitra? Obat COVID aja itu kalau kita telan itu keliengan. Nggak ada obat itu yang mengenakan, tapi akibat penetrasi obat dalam tubuh itu dia menyehatkan. Ini kenaikan ini menyehatkan ekonomi Indonesia. Itunya jadi catatan. Daripada kita tunda kenaikan lalu hancur ini bangsa, ekonomi yang tidak jalan, yang rugi siapa? Dan orang-orang petualang-petualang politik tentu memang ingin selalu memanfaatkan situasi seperti ini. Tetapi jangan bodohi masyarakat karena suatu kepentingan kekuasaan. Karena politik itu kan persepsinya kekuasaan. Ya, perspektif yang dia munculkan perspektif yang sangat subjektif. Tetapi kita harus lihat bagaimana skema keuangan APBN kita. Bagaimana negara-negara sekitar kita. Semua negara melakukan mitigasi untuk menyelamatkan kesenambungan bangsa itu sendiri, khususnya dalam ekonomi. Baik. Nah, mengenai ekonomi Pak, bagaimana agar kebijakan penyesuaian harga BBM ini tidak mengganggu pemulihan ekonomi pasca pandemi? Tapi tahan dulu jawaban dari Pak Kapitra, kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan mengenai rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Pak Kapitra, banyak kemudian yang menilai memang ini tidak bisa dihindari, tapi di satu sisi distribusi dan alokasi BBM juga harus diperhatikan, monitoring dan juga evaluasi harga sembako di masyarakat juga harus diperhatikan. Namun apa yang bisa dilakukan pemerintah agar kebijakan penyesuaian BBM ini tidak digiring ke isu-isu yang lain, Pak Kapitra? Ya, pemerintah harus paham ada 3 kebutuhan mendasar dari masyarakat itu. Pertama, ada lapangan pekerja tersedia. Kedua, nilai uang. Rupiah itu punya nilai. Ketiga, harga bahan pokok itu terjangkau. Kalau ini bisa dikontrol oleh pemerintah, maka semua propaganda politik tidak akan bisa memprovokasi masyarakat.
Tetapi kalau kenaikan ini justru berdampak kepada harga-harga yang naik, ini tentu akan ada resistensi. Tetapi saya yakin Mas, pemerintah sudah menyiapkan mitigasinya, mulai dari monitoring ya terhadap distribusi BBM subsidi dan non subsidi, mulai juga melakukan pemonitoran terhadap pasar pergerakan bahan-bahan pokok dan menyiapkan bahan-bahan pokok, lalu jaringan sosial. Karena pasti pemerintah telah siapkan ini supaya apa? Supaya tidak terjadi panik gitu ya di tengah masyarakat gitu. Bahwa akan menimbulkan beban baru. Insya Allah ini saya yakin pemerintah sudah siapkan ini sehingga kekhawatiran itu akan teratasi. Coba bayangkan kalau disubsidi COVID, pemulihan COVID, recovery ekonomi dan BBM itu sudah menghabiskan 1.400 triliun, lalu sisanya untuk belanja pegawai saja itu sudah kering, tambah lagi belanja barang dan sebagainya. Lalu apa yang bisa dibuat dengan skema APBN seperti itu? Mau tidak mau ya menaikkan harga BBM ini sebagai solusi sehingga ada penghematan devisa. Kedua, ada cadangan devisa baru untuk apa? Untuk menjamin ya pasokan barang, kebutuhan pokok masyarakat, juga jaringan-jaringan sosial untuk masyarakat. Dan itu kembali ke masyarakat. Jadi harga naik itu feedbacknya balik lagi ke masyarakat yang betul-betul yang tidak mampu. Baik, Pak Kapitra, ringkas saja. Ini tapi kan kita sedang berusaha untuk bangkit di tengah pemulihan pandemi COVID-19. Nah, bagaimana agar kebijakan penyesuaian harga BBM ini tidak mengganggu pemulihan ekonomi pasca pandemi? Ya, salah satu kan pemerintah sudah mulai mensosialisasikan urgensi kenaikan ini. Kedua, tentu harus menyiapkan perangkat-perangkat pengaman agar pemulihan COVID itu berjalan, pemulihan ekonomi juga berjalan. Ada simultanisasi. Ya, kedua-duanya ini tidak bisa diabaikan. Semua harus berjalan sama, ya. Karena kalau tidak, kalau hanya pemulihan COVID, lalu dari mana anggaran untuk pemulihan COVID? Tapi kalau hanya pertumbuhan ekonomi, lalu kesehatan masyarakat terabaikan, tidak akan pernah akan tumbuh karena produktivitas juga terhambat. Jadi kita harus menerima sebuah rencana ini menjadi suatu kenyataan agar apa? Agar dua penyakit ini bisa sembuh sekaligus. Sehingga tidak lagi menjadi monster bagi pertumbuhan ekonomi yang mengancam pada kesejahteraan masyarakat. Untuk itu para politisi, saya pikir jangan manfaatkan isu ini untuk memprovokasi masyarakat. Karena kalau muncul lagi social trust gitu, ya ini kan bahaya nih. Bahaya kepada stabilitas politik, juga akan mengganggu stabilitas ekonomi. Baik. Nah, ini yang kita minta pada kesadaran kedewasaan berpolitik. Kita harapkan informasi-informasi ini terus disosialisasikan kepada masyarakat agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat, dan juga pemerintah menyiapkan mitigasi terhadap apabila nanti ada dampak terhadap kenaikan harga bahan pokok yang lain. Baik, terima kasih Pak Kapitra Ampera telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.